Terasa kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview laga pertandingan Liga 1 musim 2023-2024, khususnya untuk klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Saat ini kompetisi Liga 1 memasuki pekan ketiga dan laga PSM Makassar yang bertandang ke markas Persikabo 1973 akan menjadi laga pembuka pekan ketiga. Pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kick off hari ini Jumat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pertandingan antara Persikabo menghadapi PSM Makassar ini, kita tahu bersama kedua tim saat ini sama-sama sebagai penghuni papan bawah klasemen sementara. PSM Makassar di posisi 15, sementara Persikabo di bawah, satu strip di bawah PSM, yakni posisi 16. Keduanya mengalami masa sulit di dua laga awal musim ini, di mana PSM Makassar hanya meraih sekali imbang, yakni saat menghadapi Persija. Sementara pekan lalu secara mengejutkan anak asuh Tapares ini harus menelan kekalahan 2-1 dari Dewa United. Itu pun terjadi di Stadion B.J. Habibie yang notabene musim lalu PSM tak terkalahkan di markas mereka sendiri di Parepare. Bahkan hanya sekali imbang, sisanya mereka bermain dengan hasil kemenangan. Sementara itu hasil yang sama juga diraih Persikabo. Persikabo juga baru mencatatkan 1 poin dengan sekali imbang. Pekan lalu Persikabo mampu menahan Persija Jakarta tanpa gol, dan pekan sebelumnya, pekan pertama, Persikabo takluk 2-1 dari Rans Nusantara FC. Artinya kalau secara hitungan matematika, PSM Makassar dan Persikabo untuk saat ini memiliki kekuatan yang nyaris sama, nyaris seimbang. Dilihat dari performa keduanya di dua laga terakhir di Liga 1, tapi untuk untuk urusan head to head, pertemuan antara keduanya PSM lebih unggul.
dibanding Persikabo sendiri, namun itu hanya hitungan statistiknya, tapi pertandingan akan bisa banyak menghasilkan kejutan-kejutan. Musim lalu pertemuan antara PSM dan Persikabo ini juga sangat sengit di pekan kedua secara PSM Makassar secara dramatis bisa mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 di kandang Persikabo di Pakansari waktu itu. Gol menit akhir dicetak oleh Ramadan Sananta, dan inilah yang membuat pelatih PSM saat ini, Bernardo Tapares, mengakui bahwa setiap kali bertemu dengan Persikabo, timnya akan selalu mendapat kesulitan-kesulitan. Namun ia selalu tetap optimis bisa meraih hasil maksimal, apalagi ini menjawab keraguan para fans PSM melihat performa PSM di 2 laga terakhir, maka kemenangan harus mereka capai. Begitupun di skuad Persikabo, ada desakan bahwa pelatih mereka, pelatih asal Singapura, Aidil, dinilai tak mampu lagi mengangkat performa dari Persikabo yang pada musim lalu mereka juga bertengger di papan bawah, dan musim ini untuk sementara juga masih berada di papan bawah. Dan ketika mereka mengalami hasil minor lagi di laga pekan ketiga menghadapi PSM, tentunya posisi Aidil di kursi kepelatihan tentu tidak akan aman. Maka persaingan atau pertandingan kami prediksi akan berjalan cukup sengit, dan di layar para tribuners yang menyaksikan preview saat ini sudah terlihat juga prediksi susunan pemain antara PSM menghadapi Persikabo. Di sebelah kiri ada PSM Makassar dan sebelah kanan Persikabo. Menarik tentu disaksikan di line up atau prediksi susunan pemain bahwa 2 kiper dari PSM maupun Persikabo ini adalah kiper jebolan timnas. Bukan jebolan sih, artinya keduanya memang adalah kiper timnas yang baru-baru ini juga dipanggil membela timnas Indonesia di FIFA Matchday menghadapi Argentina kala itu. Di PSM ada Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna di Persikabo. Di 2 laga terakhir Reza sudah kemasukan 3 gol, sementara Trisna kemasukan 2 gol. Tapi memang secara kualitas keduanya tak diragukan lagi. Ini juga akan menjadi penentu laga ketika keduanya bisa menampilkan performa terbaiknya, juga pastinya akan sangat-sangat membantu tim mereka atau klub mereka untuk bisa meraih kemenangan. Sama seperti yang dihasilkan Persikabo pekan lalu saat menghadapi Persija. Syahrul Trisna tampil sangat-sangat luar biasa, bisa menahan gempuran dari para penyerang Persija, dan akhirnya laga berakhir dengan skor 0-0. Sementara Reza, ya kita tahu pekan lalu harus kemasukan 2 gol, namun bukan karena kesalahan secara individual yang ditunjukkan oleh Reza Arya Pratama, tapi ada koordinasi lini pertahanan, apalagi PSM di menit-menit akhir saat terjadinya gol kedua Dewa United, mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Erwin Gutawa yang notabene bermain sebagai back atau berada di lini belakang harus diusir karena mendapat kartu merah langsung. Nah, langsung saja kita bahas soal prediksi starting line up dari kedua tim. Kita bahas dulu untuk skuad Persikabo. Persikabo saat menghadapi Persija pekan lalu itu mengandalkan skema 3-4-1-2. Artinya dia mengandalkan 3 back tengah, ada Didik, ada Sinari, dan Nicola. Kemudian ditopang oleh di sisi flank kiri, flank kanan ada Prenki dan Laki. Dan Persikabo juga memasang
dua gelandang petarung. Ini kemungkinan akan kembali diturunkan. Gelandang bertahan, Manahati sang kapten, Manahati Lestusen akan berkoordinasi langsung dengan Kaisu. Keduanya akan menjadi jembatan untuk Persikabo perihal membangun serangan maupun memutus serangan lawan. Lalu di tengah, masih di lini tengah, Persikabo akan mengandalkan Perdinho sebagai gelandang serang, pengatur ritme permainan dari Persikabo, seorang kreator lapangan tengah yang akan menopang dua striker yang akan dipasang. Prediksi kami langsung dari Persikabo langsung akan memasang dua striker, yakni ada Jose dan Rafael. Secara permainan Persikabo tidak banyak mengalami perubahan dari musim lalu, meskipun musim ini ada sejumlah pemain-pemain baru yang didatangkan, tapi terlihat sampai di dua laga terakhir belum cukup maksimal. Tapi secara penampilan individu, kualitas individu, ada beberapa pemain dari Persikabo cukup berbahaya dan cukup harus diwaspadai oleh para pemain PSM Makassar. Sementara itu di sisi kiri untuk skuad PSM Makassar nyaris mungkin tak banyak mengalami perubahan, namun prediksi kami karena PSM ingin meraih kemenangan perdana dan di laga menghadapi Persikabo ini, kami memprediksi Bernardo Tapares sebagai pelatih dari PSM akan mencoba melakukan atau memberi sedikit perubahan di skemanya. Bukan perubahan skema, dalam artian ada perubahan komposisi pemain. Secara skema kami meyakini Tapares tak melakukan perubahan. PSM tetap mengandalkan skema 3-5-2 di mana mengandalkan 3 back karena Erwin Gutawa harus absen akibat kartu merah. Diprediksi Kike Linares, pemain asal Spanyol berpaspor Filipina ini akan dimainkan sebagai pengganti. Kike Linares sebenarnya saat playoff Liga Champion Asia saat menghadapi Bali United dia dipercaya sebagai starter. Namun di dua laga terakhir Liga 1 artinya dia belum pernah dimainkan di Liga 1. Kemungkinan ia akan memulai debutnya di Liga 1 saat menghadapi Persikabo. Lalu tentu ada Yuran Fernandes dan ada sedikit perubahan jika sebelumnya Yuran selalu dipercaya bertandem dengan Erwin Gutawa maupun Saprudin Taha, ada kemungkinan Yance Sayuri kembali ditarik ke belakang untuk membantu sektor pertahanan. Kemudian di lini tengah ada 5 gelandang untuk flank kiri dan flank kanan. Gelandang sayap Saki Astrap kemungkinan dimainkan, mengingat PSM ataukah secara regulasi musim ini setiap tim harus memainkan satu pemain di bawah usia 22 tahun dan Saki Astrap akan menjadi pilihan kemungkinan untuk dimainkan sebagai starter. Lalu Yakob Sayuri di sisi kanan untuk 2 gelandang bertahan PSM mengandalkan Akbar Tanjung dan M. Arpan. Nah, posisi lini depan diprediksi ini yang akan menjadi sesuatu hal yang mungkin dicoba untuk diubah oleh Bernardo Tapares, di mana sebelumnya duet William Pluim dan Everton yang kerap dipercaya sebagai duet striker dalam 2 laga ini, namun 2 laga terakhir, namun secara penampilan belum atau kurang maksimal karena keduanya juga belum mencetak gol sejauh ini. Kenson Ambu yang biasa dipasang untuk sebagai gelandang serang sekaligus sebagai false nine
kami memprediksi kemungkinan akan dicadangkan terlebih dahulu, meskipun penampilannya sangat-sangat baik dalam 2 laga terakhir. Dia mampu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Tapi berkaca musim lalu, Ken Sonamu juga bermain sangat baik ketika dia dipercaya sebagai pemain pengganti. Namun jika PSM ingin meraih kemenangan dari Persikabo, syarat utama adalah bagaimana mereka harus bermain lebih menyerang sejak menit awal. Oleh karena itu, Pluim kemungkinan akan dimainkan langsung sebagai gelandang serang yang akan mengatur ritme serangan dari PSM Makassar, dan Adilson Silva, striker yang baru didatangkan musim ini, tapi dalam 2 laga terakhir ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Tapi sebenarnya pemain asal Portugal ini memiliki sentuhan yang sangat baik, karakter bermain yang ngotot, dan memiliki kecepatan. Ini yang dibutuhkan oleh PSM Makassar, melihat dari kondisi pertandingan atau permainan mereka di 2 laga sebelumnya. Itu saat PSM mengandalkan, karena kita tahu PSM Makassar sejak ditangani oleh Bernardo Tapares lebih banyak bermain sangat-sangat efektif, artinya mengandalkan 2-3 kali sentuhan dan lebih mengutamakan serangan balik. Tapi di satu sisi musim ini ketika memasang Everton dan William Pluim sebagai striker ini kurang maksimal karena keduanya tidak memiliki kecepatan. Maka untuk menutupi kekurangan itu, Adilson Silva kemungkinan akan dipasang bersama dengan Everton. Everton ini tugasnya lebih banyak sebagai pemantul, artinya dia memang bukan seorang target man, tapi kemampuannya dalam menjaga bola, merebut bola, dan memberikan umpan-umpan kunci di saat PSM menyerang ini sangat-sangat dibutuhkan, dan Adilson Silva lah yang kemungkinan akan ditugaskan sebagai target man. Ini kita akan melihat komposisinya, apakah Bernardo Tapares akan mencoba menduetkan Adilson Silva dan Everton, atau sekaligus membuat trio lini depan Pluim, Everton, dan Adilson Silva. Kita tunggu saja. Tapi secara keseluruhan ini masih sebatas prediksi. PSM tentunya masih punya banyak opsi untuk bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Persikabo dengan rentetan atau dengan deretan pemain yang mereka miliki. Masih banyak pemain-pemain muda yang tampil cukup luar biasa musim lalu. Ada Nanda Raihan, dan musim ini juga ada tambahan pemain muda yang dipinjam dari Borneo FC, Andi Harjito. Ini pemain yang ikut juga di squad timnas Indonesia saat juara SEA Games baru-baru ini. Andi Harjito juga ini berposisi sebagai striker, namun sejauh ini memang terlihat belum maksimal. Dia masih membutuhkan adaptasi. Apakah dia juga bisa memberikan kejutan ataukah mendapat kesempatan bermain oleh Bernardo Tapares? Kita tunggu saja. Yang jelas bahwa kedua tim akan kami prediksi di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain terbuka, memburu mencetak gol secepat-cepatnya, dan setelah itu akan lebih bermain bertahan. Karena tipikal dari Persikabo maupun PSM Makassar sebenarnya nyaris sama. Persikabo ini juga bukan tipikal tim yang bermain mengandalkan ball position. Artinya Persikabo juga ini adalah tim yang lebih mengandalkan serangan balik, sama halnya dengan PSM Makassar. Maka ya kita lihat saja besok siapa yang akan memenangkan pertandingan. Intinya adalah kemungkinan untuk
kedua tim meraih kemenangan ini bisa ditentukan melalui seberapa efektif permainan para pemain lini tengah mereka. Ketika lini tengah mereka berjalan dengan baik, mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan perang antara lini tengah PSM dan Persikabo ini sangat-sangat kita prediksi akan berjalan sangat ketat, mengingat di kedua tim memiliki pemain-pemain yang daya juangnya, daya jelajahnya sangat-sangat energik. Maka permainan ataukah suguhan permainan di pekan ketiga di Stadion Pakansari akan menarik untuk kita saksikan. Untuk prediksi skor, kami memprediksi karena PSM Makassar mungkin dalam tekanan, tapi secara psikologi mereka ingin mencoba secepatnya menyudahi situasi pelik saat ini dengan perubahan-perubahan komposisi pemain. Bernardo Tavares pasti sudah paham apa yang menjadi kekurangan timnya di 2 laga terakhir, dan itu akan mereka perbaiki di laga menghadapi Persikabo. Begitupun dengan Persikabo sendiri. Dan untuk prediksi skor, kami memprediksi PSM kemungkinan akan unggul tipis di laga ini. Kalau bukan 1-0 untuk PSM, 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Mungkin sekian dulu Tribuners, ini hanya sebatas prediksi awal. Apapun hasilnya, kita tunggu saja pertandingan antara kedua tim. Semoga pertandingan berlangsung menarik, apalagi saat ini kompetisi Liga 1 musim ini berjalan sangat ketat. Artinya semua tim mencoba untuk terus berjuang mati-matian meraih kemenangan, bukan hanya saat mereka bermain di kandang sendiri, tapi saat main di kandang lawan atau laga tandang juga. Tim-tim Liga 1 sekarang mulai berani untuk mencuri poin di kandang lawannya. Sekian Tribuners, sampai jumpa di preview berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview laga pertandingan Liga 1 musim 2023-2024, khususnya untuk klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Saat ini kompetisi Liga 1 memasuki pekan ketiga, dan laga PSM Makassar yang bertandang ke markas Persikabo 1973 akan menjadi laga pembuka pekan ketiga. Pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kick off hari ini Jumat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pertandingan antara Persikabo menghadapi PSM Makassar ini, kita tahu bersama kedua tim saat ini sama-sama sebagai penghuni papan bawah klasemen sementara. PSM Makassar di posisi 15, sementara Persikabo di bawah, satu strip di bawah PSM, yakni posisi 16. Keduanya mengalami masa sulit di 2 laga awal musim ini, di mana PSM Makassar hanya meraih sekali imbang, yakni saat menghadapi Persija. Sementara pekan lalu secara mengejutkan anak asuh Tavares ini harus menelan kekalahan 2-1 dari Dewa United. Itu pun terjadi di Stadion B.J. Habibie yang notabene musim lalu PSM tak terkalahkan di markas mereka sendiri di Parepare. Bahkan hanya sekali imbang, sisanya mereka bermain
dengan hasil kemenangan. Sementara itu hasil yang sama juga diraih Persikabo. Persikabo juga baru mencatatkan 1 poin dengan sekali imbang. Pekan lalu Persikabo mampu menahan Persija Jakarta tanpa gol, dan pekan sebelumnya, pekan pertama, Persikabo takluk 2-1 dari Rans Nusantara FC. Artinya kalau secara hitungan matematika, PSM Makassar dan Persikabo untuk saat ini memiliki kekuatan yang nyaris sama, nyaris seimbang. Dilihat dari performa keduanya di 2 laga terakhir di Liga 1, tapi untuk untuk urusan head to head, pertemuan antara keduanya PSM lebih unggul dibanding Persikabo sendiri, namun itu hanya hitungan statistiknya, tapi pertandingan akan bisa banyak menghasilkan kejutan-kejutan. Musim lalu pertemuan antara PSM dan Persikabo ini juga sangat sengit di pekan kedua. Secara PSM Makassar secara dramatis bisa mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 di kandang Persikabo di Pakansari waktu itu. Gol menit akhir dicetak oleh Ramadan Sananta, dan inilah yang membuat pelatih PSM saat ini, Bernardo Tapares, mengakui bahwa setiap kali bertemu dengan Persikabo, timnya akan selalu mendapat kesulitan-kesulitan. Namun ia selalu tetap optimis bisa meraih hasil maksimal, apalagi ini menjawab keraguan para fans PSM melihat performa PSM di 2 laga terakhir, maka kemenangan harus mereka capai. Begitupun di skuad Persikabo, ada desakan bahwa pelatih mereka, pelatih asal Singapura, Aidil, dinilai tak mampu lagi mengangkat performa dari Persikabo yang pada musim lalu mereka juga bertengger di papan bawah, dan musim ini untuk sementara juga masih berada di papan bawah. Dan ketika mereka mengalami hasil minor lagi di laga pekan ketiga menghadapi PSM, tentunya posisi Aidil di kursi kepelatihan tentu tidak akan aman. Maka persaingan atau pertandingan kami prediksi akan berjalan cukup sengit, dan di layar para Tribuners yang menyaksikan preview saat ini sudah terlihat juga prediksi susunan pemain antara PSM menghadapi Persikabo. Di sebelah kiri ada PSM Makassar dan sebelah kanan Persikabo. Menarik tentu disaksikan di line up atau prediksi susunan pemain bahwa 2 kiper dari PSM maupun Persikabo ini adalah kiper jebolan timnas. Bukan jebolan sih, artinya keduanya memang adalah kiper timnas yang baru-baru ini juga dipanggil membela timnas Indonesia di FIFA Matchday menghadapi Argentina kala itu. Di PSM ada Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna di Persikabo. Di 2 laga terakhir Reza sudah kemasukan 3 gol, sementara Trisna kemasukan 2 gol. Tapi memang secara kualitas keduanya tak diragukan lagi. Ini juga akan menjadi penentu laga ketika keduanya bisa menampilkan performa terbaiknya, juga pastinya akan sangat-sangat membantu tim mereka atau klub mereka untuk bisa meraih kemenangan. Sama seperti yang dihasilkan Persikabo pekan lalu saat menghadapi Persija. Syahrul Trisna tampil sangat-sangat luar biasa, bisa menahan gempuran dari para penyerang Persija, dan akhirnya laga berakhir dengan skor 0-0. Sementara Reza, ya kita tahu pekan lalu harus kemasukan 2 gol, namun bukan karena kesalahan secara individual yang ditunjukkan oleh Reza Arya Pratama, tapi ada koordinasi lini pertahanan
Apalagi PSM di menit-menit akhir saat terjadinya gol kedua Dewa United, mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Erwin Gutawa yang notabene bermain sebagai back atau berada di lini belakang harus diusir karena mendapat kartu merah langsung. Nah, langsung saja kita bahas soal prediksi starting line up dari kedua tim. Kita bahas dulu untuk skuad Persikabo. Persikabo saat menghadapi Persija pekan lalu itu mengandalkan skema 3-4-1-2. Artinya dia mengandalkan tiga back tengah, ada Didik, ada Sinari, dan Nicola. Kemudian ditopang oleh di sisi flank kiri, flank kanan ada Frenkie dan Lucky. Dan Persikabo juga memasang dua gelandang petarung. Ini kemungkinan akan kembali diturunkan. Gelandang bertahan Manahati sang kapten, Manahati Lestusen akan berkoordinasi langsung dengan Kaisu. Keduanya akan menjadi jembatan untuk Persikabo perihal membangun serangan maupun memutus serangan lawan. Lalu di tengah, masih di lini tengah, Persikabo akan mengandalkan Perdinho sebagai gelandang serang, pengatur ritme permainan dari Persikabo, seorang kreator lapangan tengah yang akan menopang dua striker yang akan dipasang. Prediksi kami langsung dari Persikabo langsung akan memasang dua striker, yakni ada Jose dan Rafael. Secara permainan Persikabo tidak banyak mengalami perubahan dari musim lalu, meskipun musim ini ada sejumlah pemain-pemain baru yang didatangkan, tapi terlihat sampai di 2 laga terakhir belum cukup maksimal. Tapi secara penampilan individu, kualitas individu, ada beberapa pemain dari Persikabo cukup berbahaya dan cukup harus diwaspadai oleh para pemain PSM Makassar. Sementara itu di sisi kiri untuk skuad PSM Makassar nyaris mungkin tak banyak mengalami perubahan, namun prediksi kami karena PSM ingin meraih kemenangan perdana dan di laga menghadapi Persikabo ini, kami memprediksi Bernardo Tapares sebagai pelatih dari PSM akan mencoba melakukan atau memberi sedikit perubahan di skemanya. Bukan perubahan skema, dalam artian ada perubahan komposisi pemain. Secara skema kami meyakini Tapares tak melakukan perubahan. PSM tetap mengandalkan skema 3-5-2 di mana mengandalkan 3 back karena Erwin Gutawa harus absen akibat kartu merah. Diprediksi Kiki Linares, pemain asal Spanyol berpaspor Filipina ini akan dimainkan sebagai pengganti. Kiki Linares sebenarnya saat playoff Liga Champion Asia saat menghadapi Bali United dia dipercaya sebagai starter. Namun di 2 laga terakhir Liga 1, artinya dia belum pernah dimainkan di Liga 1. Kemungkinan ia akan memulai debutnya di Liga 1 saat menghadapi Persikabo. Lalu tentu ada Yuran Fernandes dan ada sedikit perubahan jika sebelumnya Yuran selalu dipercaya bertandem dengan Erwin Gutawa maupun Saprudin Taha, ada kemungkinan Yance Sayuri kembali ditarik ke belakang untuk membantu sektor pertahanan. Kemudian di lini tengah ada 5 gelandang untuk flank kiri dan flank kanan. Gelandang sayap Saki Astrap kemungkinan dimainkan, mengingat PSM ataukah secara regulasi musim ini setiap tim harus memainkan 1 pemain di bawah usia 22 tahun
dan Sakia Serap akan menjadi pilihan kemungkinan untuk dimainkan sebagai starter. Lalu Yakob Sayuris di sisi kanan. Untuk dua gelandang bertahan, PSM mengandalkan Akbar Tanjung dan M. Arfan. Nah, posisi lini depan diprediksi ini yang akan menjadi sesuatu hal yang mungkin dicoba untuk diubah oleh Bernardo Tavares, di mana sebelumnya duet William Pluim dan Everton yang kerap dipercaya sebagai duet striker dalam dua laga ini, namun dua laga terakhir, namun secara penampilan belum atau kurang maksimal karena keduanya juga belum mencetak gol sejauh ini. Ken Sonambu yang biasa dipasang untuk sebagai gelandang serang sekaligus sebagai false nine, kami memprediksi kemungkinan akan dicadangkan terlebih dahulu, meskipun penampilannya sangat-sangat baik dalam dua laga terakhir. Dia mampu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Tapi berkaca musim lalu, Ken Sonambu juga bermain sangat baik ketika dia dipercaya sebagai pemain pengganti. Namun jika PSM ingin meraih kemenangan dari Persikabo, syarat utama adalah bagaimana mereka harus bermain lebih menyerang sejak menit awal. Oleh karena itu, Pluim kemungkinan akan dimainkan langsung sebagai gelandang serang yang akan mengatur ritme serangan dari PSM Makassar, dan Adilson Silva, striker yang baru didatangkan musim ini, tapi dalam 2 laga terakhir ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Tapi sebenarnya pemain asal Portugal ini memiliki sentuhan yang sangat baik, karakter bermain yang ngotot, dan memiliki kecepatan. Ini yang dibutuhkan oleh PSM Makassar, melihat dari kondisi pertandingan atau permainan mereka di 2 laga sebelumnya. Itu saat PSM mengandalkan, karena kita tahu PSM Makassar sejak ditangani oleh Bernardo Tavares lebih banyak bermain sangat-sangat efektif, artinya mengandalkan 2-3 kali sentuhan dan lebih mengutamakan serangan balik. Tapi di satu sisi musim ini ketika memasang Everton dan William Pluim sebagai striker ini kurang maksimal karena keduanya tidak memiliki kecepatan. Maka untuk menutupi kekurangan itu, Adilson Silva kemungkinan akan dipasang bersama dengan Everton. Everton ini tugasnya lebih banyak sebagai pemantul, artinya dia memang bukan seorang target man, tapi kemampuannya dalam menjaga bola, merebut bola, dan memberikan umpan-umpan kunci di saat PSM menyerang ini sangat-sangat dibutuhkan, dan Adilson Silva lah yang kemungkinan akan ditugaskan sebagai target man. Ini kita akan melihat komposisinya, apakah Bernardo Tavares akan mencoba menduetkan Adilson Silva dan Everton, atau sekaligus membuat trio lini depan Pluim, Everton, dan Adilson Silva. Kita tunggu saja. Tapi secara keseluruhan ini masih sebatas prediksi. PSM tentunya masih punya banyak opsi untuk bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Persikabo dengan rentetan atau dengan deretan pemain yang mereka miliki. Masih banyak pemain-pemain muda yang tampil cukup luar biasa musim lalu. Ada Nanda Raihan, dan musim ini juga ada tambahan pemain muda yang dipinjam dari Borneo FC, Andi Harjito. Ini pemain yang ikut juga di squad timnas Indonesia saat juara SEA Games baru-baru ini. Andi Harjito juga ini berposisi sebagai striker, namun sejauh ini memang terlihat belum maksimal. Dia masih membutuhkan adaptasi. Apakah dia juga bisa memberikan kejutan ataukah mendapat kesempatan bermain oleh Bernardo Tavares? Kita tunggu saja. Dan jelas bahwa kedua tim
akan kami prediksi di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain terbuka, memburu mencetak gol secepat-cepatnya, dan setelah itu akan lebih bermain bertahan. Karena tipikal dari Persikabo maupun PSM Makassar sebenarnya nyaris sama. Persikabo ini juga bukan tipikal tim yang bermain mengandalkan ball position. Artinya Persikabo juga ini adalah tim yang lebih mengandalkan serangan balik, sama halnya dengan PSM Makassar. Maka ya kita lihat saja besok siapa yang akan memenangkan pertandingan. Intinya adalah kemungkinan untuk kedua tim meraih kemenangan ini bisa ditentukan melalui seberapa efektif permainan para pemain lini tengah mereka. Ketika lini tengah mereka berjalan dengan baik, mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan perang antara lini tengah PSM dan Persikabo ini sangat-sangat kita prediksi akan berjalan sangat ketat, mengingat di kedua tim memiliki pemain-pemain yang daya juangnya, daya jelajahnya sangat-sangat energik. Maka permainan ataukah suguhan permainan di pekan ketiga di Stadion Pakansari akan menarik untuk kita saksikan. Untuk prediksi skor, kami memprediksi karena PSM Makassar mungkin dalam tekanan, tapi secara psikologi mereka ingin mencoba secepatnya menyudahi situasi pelik saat ini dengan perubahan-perubahan komposisi pemain. Bernardo Tapares pasti sudah paham apa yang menjadi kekurangan timnya di dua laga terakhir, dan itu akan mereka perbaiki di laga menghadapi Persikabo. Begitupun dengan Persikabo sendiri. Dan untuk prediksi skor, kami memprediksi PSM kemungkinan akan unggul tipis di laga ini. Kalau bukan 1-0 untuk PSM, 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Mungkin sekian dulu Tribuners, ini hanya sebatas prediksi awal. Apapun hasilnya, kita tunggu saja pertandingan antara kedua tim. Semoga pertandingan berlangsung menarik, apalagi saat ini kompetisi Liga 1 musim ini berjalan sangat ketat. Artinya semua tim mencoba untuk terus berjuang mati-matian meraih kemenangan, bukan hanya saat mereka bermain di kandang sendiri, tapi saat main di kandang lawan atau laga tandang juga. Tim-tim Liga 1 sekarang mulai berani untuk mencuri poin di kandang lawannya. Sekian Tribuners, sampai jumpa di preview berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga pertandingan Liga 1 musim 2023-2024, khususnya untuk klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Saat ini kompetisi Liga 1 memasuki pekan ketiga, dan laga PSM Makassar yang bertandang ke markas Persikabo 1973 akan menjadi laga pembuka pekan ketiga. Pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kick off hari ini Jumat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pertandingan antara Persikabo menghadapi PSM Makassar ini, kita tahu bersama
Kedua tim saat ini sama-sama sebagai penghuni papan bawah klasemen sementara. PSM Makassar di posisi 15, sementara Persikabo di bawah, satu strip di bawah PSM, yakni posisi 16. Keduanya mengalami masa sulit di dua laga awal musim ini, di mana PSM Makassar hanya meraih sekali imbang, yakni saat menghadapi Persija. Sementara pekan lalu secara mengejutkan anak asuh Tapares ini harus menelan kekalahan 2-1 dari Dewa United. Itu pun terjadi di Stadion B.J. Habibie yang notabene musim lalu PSM tak terkalahkan di markas mereka sendiri di Parepare. Bahkan hanya sekali imbang, sisanya mereka bermain dengan hasil kemenangan. Sementara itu hasil yang sama juga diraih Persikabo. Persikabo juga baru mencatatkan 1 poin dengan sekali imbang. Pekan lalu Persikabo mampu menahan Persija Jakarta tanpa gol, dan pekan sebelumnya, pekan pertama, Persikabo takluk 2-1 dari Rans Nusantara FC. Artinya kalau secara hitungan matematika, PSM Makassar dan Persikabo untuk saat ini memiliki kekuatan yang nyaris sama, nyaris seimbang. Dilihat dari performa keduanya di dua laga terakhir di Liga 1, tapi untuk untuk urusan head to head, pertemuan antara keduanya PSM lebih unggul dibanding Persikabo sendiri. Namun itu hanya hitungan statistiknya, tapi pertandingan akan bisa banyak menghasilkan kejutan-kejutan. Musim lalu pertemuan antara PSM dan Persikabo ini juga sangat sengit di pekan kedua. Secara PSM Makassar secara dramatis bisa mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 di kandang Persikabo di Pakansari waktu itu. Gol menit akhir dicetak oleh Ramadan Sananta, dan inilah yang membuat pelatih PSM saat ini, Bernardo Tapares, mengakui bahwa setiap kali bertemu dengan Persikabo, timnya akan selalu mendapat kesulitan-kesulitan. Namun ia selalu tetap optimis bisa meraih hasil maksimal, apalagi ini menjawab keraguan para fans PSM melihat performa PSM di dua laga terakhir, maka kemenangan harus mereka capai. Begitupun di skuad Persikabo, ada desakan bahwa pelatih mereka, pelatih asal Singapura, Aidil, dinilai tak mampu lagi mengangkat performa dari Persikabo yang pada musim lalu mereka juga bertengger di papan bawah, dan musim ini untuk sementara juga masih berada di papan bawah. Dan ketika mereka mengalami hasil minor lagi di laga pekan ketiga menghadapi PSM, tentunya posisi Aidil di kursi kepelatihan tentu tidak akan aman. Maka persaingan atau pertandingan kami prediksi akan berjalan cukup sengit, dan di layar para tribuners yang menyaksikan preview saat ini sudah terlihat juga prediksi susunan pemain antara PSM menghadapi Persikabo. Di sebelah kiri ada PSM Makassar dan sebelah kanan Persikabo. Menarik tentu disaksikan di line up atau prediksi susunan pemain bahwa dua kiper dari PSM maupun Persikabo ini adalah kiper jebolan timnas. Bukan jebolan sih, artinya keduanya memang adalah kiper timnas yang baru-baru ini juga dipanggil membela timnas Indonesia di FIFA Matchday menghadapi Argentina kala itu. Di PSM ada Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna di Persikabo. Di dua laga terakhir Reza sudah kemasukan 3 gol, sementara Trisna kemasukan 2 gol.
Tapi memang secara kualitas keduanya tak diragukan lagi. Ini juga akan menjadi penentu laga ketika keduanya bisa menampilkan performa terbaiknya, juga pastinya akan sangat-sangat membantu tim mereka atau klub mereka untuk bisa meraih kemenangan, sama seperti yang dihasilkan Persikabo pekan lalu saat menghadapi Persija. Syahrul Trisna tampil sangat-sangat luar biasa, bisa menahan gempuran dari para penyerang Persija dan akhirnya laga berakhir dengan skor 0-0. Sementara Reza, ya kita tahu pekan lalu harus kemasukan 2 gol, namun bukan karena kesalahan secara individual yang ditunjukkan oleh Reza Arya Pratama, tapi ada koordinasi lini pertahanan, apalagi PSM di menit-menit akhir saat terjadinya gol kedua Dewa United. Mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Erwin Gutawa yang notabene bermain sebagai back atau berada di lini belakang harus diusir karena mendapat kartu merah langsung. Nah, langsung saja kita bahas soal prediksi starting line up dari kedua tim. Kita bahas dulu untuk skuad Persikabo. Persikabo saat menghadapi Persija pekan lalu itu mengandalkan skema 3-4-1-2. Artinya dia mengandalkan tiga back tengah, ada Didik, ada Sinari, dan Nikola. Kemudian ditopang oleh di sisi flank kiri, flank kanan ada Frenkie dan Lucky. Dan Persikabo juga memasang 2 gelandang petarung. Ini kemungkinan akan kembali diturunkan. Gelandang bertahan Manahati sang kapten, Manahati Lestusen akan berkoordinasi langsung dengan Kaisu. Keduanya akan menjadi jembatan untuk Persikabo perihal membangun serangan maupun memutus serangan lawan. Lalu di tengah, masih di lini tengah, Persikabo akan mengandalkan Perdinho sebagai gelandang serang, pengatur ritme permainan dari Persikabo, seorang kreator lapangan tengah yang akan menopang 2 striker yang akan dipasang. Prediksi kami langsung dari Persikabo langsung akan memasang 2 striker, yakni ada Jose dan Rafael. Secara permainan Persikabo tidak banyak mengalami perubahan dari musim lalu, meskipun musim ini ada sejumlah pemain-pemain baru yang didatangkan, tapi terlihat sampai di 2 laga terakhir belum cukup maksimal. Tapi secara penampilan individu, kualitas individu, ada beberapa pemain dari Persikabo cukup berbahaya dan cukup harus diwaspadai oleh para pemain PSM Makassar. Sementara itu di sisi kiri untuk skuad PSM Makassar nyaris mungkin tak banyak mengalami perubahan, namun prediksi kami karena PSM ingin meraih kemenangan perdana dan di laga menghadapi Persikabo ini, kami memprediksi Bernardo Tapares sebagai pelatih dari PSM akan mencoba melakukan atau memberi sedikit perubahan di skemanya. Bukan perubahan skema dalam artian ada perubahan komposisi pemain. Secara skema kami meyakini Tapares tak melakukan perubahan. PSM tetap mengandalkan skema 3-5-2 di mana mengandalkan 3 back karena Erwin Gutawa harus absen akibat kartu merah. Diprediksi Kiki Linares, pemain asal Spanyol berpaspor Filipina, ini akan dimainkan sebagai pengganti. Kiki Linares sebenarnya saat playoff Liga Champion Asia saat menghadapi Bali United dia dipercaya sebagai starter. Namun di 2 laga terakhir Liga 1, artinya dia belum pernah dimainkan
di Liga 1. Kemungkinan ia akan memulai debutnya di Liga 1 saat menghadapi Persikabo. Lalu tentu ada Yuran Fernandes dan ada sedikit perubahan jika sebelumnya Yuran selalu dipercaya bertandem dengan Erwin Gutawa maupun Saprudin Taha. Ada kemungkinan Yance Sayuri kembali ditarik ke belakang untuk membantu sektor pertahanan. Kemudian di lini tengah ada 5 gelandang untuk flank kiri dan flank kanan. Gelandang sayap Saki Astrap kemungkinan dimainkan, mengingat PSM ataukah secara regulasi musim ini setiap tim harus memainkan satu pemain di bawah usia 22 tahun, dan Saki Astrap akan menjadi pilihan kemungkinan untuk dimainkan sebagai starter. Lalu Yakob Sayuri di sisi kanan. Untuk 2 gelandang bertahan, PSM mengandalkan Akbar Tanjung dan M. Arfan. Nah, posisi lini depan diprediksi ini yang akan menjadi sesuatu hal yang mungkin dicoba untuk diubah oleh Bernardo Tavares, di mana sebelumnya duet William Pluim dan Everton yang kerap dipercaya sebagai duet striker dalam 2 laga ini, namun 2 laga terakhir, namun secara penampilan belum atau kurang maksimal karena keduanya juga belum mencetak gol sejauh ini. Kenson Ambu yang biasa dipasang untuk sebagai gelandang serang sekaligus sebagai false nine, kami memprediksi kemungkinan akan dicadangkan terlebih dahulu, meskipun penampilannya sangat-sangat baik dalam 2 laga terakhir. Dia mampu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Tapi berkaca musim lalu, Ken Sonamu juga bermain sangat baik ketika dia dipercaya sebagai pemain pengganti. Namun jika PSM ingin meraih kemenangan dari Persikabo, syarat utama adalah bagaimana mereka harus bermain lebih menyerang sejak menit awal. Oleh karena itu, Pluim kemungkinan akan dimainkan langsung sebagai gelandang serang yang akan mengatur ritme serangan dari PSM Makassar, dan Adilson Silva, striker yang baru didatangkan musim ini, tapi dalam 2 laga terakhir ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Tapi sebenarnya pemain asal Portugal ini memiliki sentuhan yang sangat baik, karakter bermain yang ngotot, dan memiliki kecepatan. Ini yang dibutuhkan oleh PSM Makassar, melihat dari kondisi pertandingan atau permainan mereka di 2 laga sebelumnya. Itu saat PSM mengandalkan, karena kita tahu PSM Makassar sejak ditangani oleh Bernardo Tavares lebih banyak bermain sangat-sangat efektif, artinya mengandalkan 2-3 kali sentuhan dan lebih mengutamakan serangan balik. Tapi di satu sisi musim ini ketika memasang Everton dan William Pluim sebagai striker ini kurang maksimal karena keduanya tidak memiliki kecepatan. Maka untuk menutupi kekurangan itu, Adilson Silva kemungkinan akan dipasang bersama dengan Everton. Everton ini tugasnya lebih banyak sebagai pemantul, artinya dia memang bukan seorang target man, tapi kemampuannya dalam menjaga bola, merebut bola, dan memberikan umpan-umpan kunci di saat PSM menyerang ini sangat-sangat dibutuhkan, dan Adilson Silva lah yang kemungkinan akan ditugaskan sebagai target man. Ini kita akan melihat komposisinya, apakah Bernardo Tavares akan mencoba menduetkan Adilson Silva dan Everton, atau sekaligus membuat trio lini depan Pluim, Everton, dan Adilson Silva. Kita tunggu saja. Tapi
secara keseluruhan ini masih sebatas prediksi. PSM masih tentunya masih punya banyak opsi untuk bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Persikabo dengan rentetan atau dengan deretan pemain yang mereka miliki. Masih banyak pemain-pemain muda yang tampil cukup luar biasa musim lalu. Ada Nanda Raihan, dan musim ini juga ada tambahan pemain muda yang dipinjam dari Borneo FC, Andi Harjito. Ini pemain yang ikut juga di squad timnas Indonesia saat juara SEA Games baru-baru ini. Andi Harjito juga ini berposisi sebagai striker. Namun sejauh ini memang terlihat belum maksimal, dia masih membutuhkan adaptasi. Apakah dia juga bisa memberikan kejutan ataukah mendapat kesempatan bermain oleh Bernardo Tavares? Kita tunggu saja. Yang jelas bahwa kedua tim akan kami prediksi di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain terbuka, memburu mencetak gol secepat-cepatnya, dan setelah itu akan lebih bermain bertahan, karena tipikal dari Persikabo maupun PSM Makassar sebenarnya nyaris sama. Persikabo ini juga bukan tipikal tim yang bermain mengandalkan ball position. Artinya Persikabo juga ini adalah tim yang lebih mengandalkan serangan balik, sama halnya dengan PSM Makassar. Maka ya kita lihat saja besok siapa yang akan memenangkan pertandingan. Intinya adalah kemungkinan untuk kedua tim meraih kemenangan ini bisa ditentukan melalui seberapa efektif permainan para pemain lini tengah mereka. Ketika lini tengah mereka berjalan dengan baik, mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan perang antara lini tengah PSM dan Persikabo ini sangat-sangat kita prediksi akan berjalan sangat ketat, mengingat di kedua tim memiliki pemain-pemain yang daya juangnya, daya jelajahnya sangat-sangat energik. Maka permainan ataukah suguhan permainan di pekan ketiga di Stadion Pakansari akan menarik untuk kita saksikan. Untuk prediksi skor, kami memprediksi, karena PSM Makassar mungkin dalam tekanan, tapi secara psikologi mereka ingin mencoba secepatnya menyudahi situasi pelik saat ini dengan perubahan-perubahan komposisi pemain. Bernardo Tavares pasti sudah paham apa yang menjadi kekurangan timnya di dua laga terakhir, dan itu akan mereka perbaiki di laga menghadapi Persikabo. Begitupun dengan Persikabo sendiri. Dan untuk prediksi skor, kami memprediksi PSM kemungkinan akan unggul tipis di laga ini. Kalau bukan 1-0 untuk PSM, 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Mungkin sekian dulu Tribuners, ini hanya sebatas prediksi awal. Apapun hasilnya, kita tunggu saja pertandingan antara kedua tim. Semoga pertandingan berlangsung menarik, apalagi saat ini kompetisi Liga 1 musim ini berjalan sangat ketat. Artinya semua tim mencoba untuk terus berjuang mati-matian meraih kemenangan, bukan hanya saat mereka bermain di kandang sendiri, tapi saat main di kandang lawan atau laga tandang juga. Tim-tim Liga 1 sekarang mulai berani untuk mencuri poin di kandang lawannya. Sekian Tribuners, sampai jumpa di preview berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview laga pertandingan Liga 1 musim 2023-2024, khususnya untuk klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Saat ini kompetisi Liga 1 memasuki pekan ketiga, dan laga PSM Makassar yang bertandang ke markas Persikabo 1973 akan menjadi laga pembuka pekan ketiga. Pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kick off hari ini Jumat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pertandingan antara Persikabo menghadapi PSM Makassar ini, kita tahu bersama kedua tim saat ini sama-sama sebagai penghuni papan bawah klasemen sementara. PSM Makassar di posisi 15, sementara Persikabo di bawah, satu strip di bawah PSM, yakni posisi 16. Keduanya mengalami masa sulit di dua laga awal musim ini, di mana PSM Makassar hanya meraih sekali imbang, yakni saat menghadapi Persija. Sementara pekan lalu secara mengejutkan anak asuh Tapares ini harus menelan kekalahan 2-1 dari Dewa United. Itu pun terjadi di Stadion BJ Habibie yang notabene musim lalu PSM tak terkalahkan di markas mereka sendiri di Parepare. Bahkan hanya sekali imbang, sisanya mereka bermain dengan hasil kemenangan. Sementara itu hasil yang sama juga diraih Persikabo. Persikabo juga baru mencatatkan 1 poin dengan sekali imbang. Pekan lalu Persikabo mampu menahan Persija Jakarta tanpa gol, dan pekan sebelumnya, pekan pertama, Persikabo takluk 2-1 dari Rans Nusantara FC. Artinya kalau secara hitungan matematika, PSM Makassar dan Persikabo untuk saat ini memiliki kekuatan yang nyaris sama, nyaris seimbang. Dilihat dari performa keduanya di dua laga terakhir di Liga 1, tapi untuk untuk urusan head to head, pertemuan antara keduanya PSM lebih unggul dibanding Persikabo sendiri. Namun itu hanya hitungan statistiknya, tapi pertandingan akan bisa banyak menghasilkan kejutan-kejutan. Musim lalu pertemuan antara PSM dan Persikabo ini juga sangat sengit di pekan kedua. Secara PSM Makassar secara dramatis bisa mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 di kandang Persikabo di Pakansari waktu itu. Gol menit akhir dicetak oleh Ramadan Sananta, dan inilah yang membuat pelatih PSM saat ini, Bernardo Tapares, mengakui bahwa setiap kali bertemu dengan Persikabo, timnya akan selalu mendapat kesulitan-kesulitan. Namun ia selalu tetap optimis bisa meraih hasil maksimal, apalagi ini menjawab keraguan para fans PSM melihat performa PSM di dua laga terakhir, maka kemenangan harus mereka capai. Begitupun di skuad Persikabo, ada desakan bahwa pelatih mereka, pelatih asal Singapura, Aidil, dinilai tak mampu lagi mengangkat performa dari Persikabo yang pada musim lalu mereka juga bertengger di papan bawah, dan musim ini untuk sementara juga masih berada di papan bawah. Dan ketika mereka mengalami hasil minor lagi di laga pekan ketiga menghadapi PSM, tentunya posisi Aidil di kursi kepelatihan tentu tidak akan aman. Maka persaingan atau pertandingan
kami prediksi akan berjalan cukup sengit, dan di layar para Tribuners yang menyaksikan preview saat ini sudah terlihat juga prediksi susunan pemain antara PSM menghadapi Persikabo. Di sebelah kiri ada PSM Makassar dan sebelah kanan Persikabo. Menarik tentu disaksikan di line up atau prediksi susunan pemain bahwa dua kiper dari PSM maupun Persikabo ini adalah kiper jebolan timnas. Bukan jebolan sih, artinya keduanya memang adalah kiper timnas yang baru-baru ini juga dipanggil membela timnas Indonesia di FIFA Matchday menghadapi Argentina kala itu. Di PSM ada Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna di Persikabo. Di dua laga terakhir Reza sudah kemasukan 3 gol, sementara Trisna kemasukan 2 gol. Tapi memang secara kualitas keduanya tak diragukan lagi. Ini juga akan menjadi penentu laga ketika keduanya bisa menampilkan performa terbaiknya, juga pastinya akan sangat-sangat membantu tim mereka atau klub mereka untuk bisa meraih kemenangan, sama seperti yang dihasilkan Persikabo pekan lalu saat menghadapi Persija. Syahrul Trisna tampil sangat-sangat luar biasa, bisa menahan gempuran dari para penyerang Persija dan akhirnya laga berakhir dengan skor 0-0. Sementara Reza, ya kita tahu pekan lalu harus kemasukan 2 gol, namun bukan karena kesalahan secara individual yang ditunjukkan oleh Reza Arya Pratama, tapi ada koordinasi lini pertahanan, apalagi PSM di menit-menit akhir saat terjadinya gol kedua Dewa United, mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Erwin Gutawa yang notabene bermain sebagai back atau berada di lini belakang harus diusir karena mendapat kartu merah langsung. Nah, langsung saja kita bahas soal prediksi starting line up dari kedua tim. Kita bahas dulu untuk skuad Persikabo. Persikabo saat menghadapi Persija pekan lalu itu mengandalkan skema 3-4-1-2. Artinya dia mengandalkan tiga back tengah, ada Didik, ada Sinari dan Nicola, kemudian ditopang oleh di sisi flank kiri, flank kanan ada Frenkie dan Lucky. Dan Persikabo juga memasang 2 gelandang petarung. Ini kemungkinan akan kembali diturunkan. Gelandang bertahan Manahati sang kapten, Manahati Lestusen akan berkoordinasi langsung dengan Kaisu. Keduanya akan menjadi jembatan untuk Persikabo perihal membangun serangan maupun memutus serangan lawan. Lalu di tengah, masih di lini tengah, Persikabo akan mengandalkan Perdinho sebagai gelandang serang, pengatur ritme permainan dari Persikabo, seorang kreator lapangan tengah yang akan menopang 2 striker yang akan dipasang. Prediksi kami langsung dari Persikabo langsung akan memasang 2 striker, yakni ada Jose dan Rafael. Secara permainan Persikabo tidak banyak mengalami perubahan dari musim lalu, meskipun musim ini ada sejumlah pemain-pemain baru yang didatangkan, tapi terlihat sampai di 2 laga terakhir belum cukup maksimal. Tapi secara penampilan individu, kualitas individu, ada beberapa pemain dari Persikabo cukup berbahaya dan cukup harus diwaspadai oleh para pemain PSM Makassar. Sementara itu di sisi kiri untuk skuad PSM Makassar nyaris mungkin tak banyak mengalami perubahan, namun prediksi kami karena PSM ingin meraih kemenangan perdana
dan di laga menghadapi Persikabo ini kami memprediksi Bernardo Tavares sebagai pelatih dari PSM akan mencoba melakukan atau memberi sedikit perubahan di skemanya. Bukan perubahan skema, dalam artian ada perubahan komposisi pemain. Secara skema kami meyakini Tavares tak melakukan perubahan. PSM tetap mengandalkan skema 3-5-2 di mana mengandalkan 3 back karena Erwin Gutawa harus absen akibat kartu merah. Diprediksi Kike Linares, pemain asal Spanyol berpaspor Filipina ini akan dimainkan sebagai pengganti. Kike Linares sebenarnya saat playoff Liga Champion Asia saat menghadapi Bali United dia dipercaya sebagai starter. Namun di 2 laga terakhir Liga 1 artinya dia belum pernah dimainkan di Liga 1. Kemungkinan ia akan memulai debutnya di Liga 1 saat menghadapi Persikabo. Lalu tentu ada Yuran Fernandes dan ada sedikit perubahan jika sebelumnya Yuran selalu dipercaya bertandem dengan Erwin Gutawa maupun Saprudin Taha, ada kemungkinan Yance Sayuri kembali ditarik ke belakang untuk membantu sektor pertahanan. Kemudian di lini tengah ada 5 gelandang untuk flank kiri dan flank kanan. Gelandang sayap Saki Astrap kemungkinan dimainkan, mengingat PSM ataukah secara regulasi musim ini setiap tim harus memainkan 1 pemain di bawah usia 22 tahun dan Saki Astrap akan menjadi pilihan kemungkinan untuk dimainkan sebagai starter. Lalu Yakob Sayuri di sisi kanan untuk 2 gelandang bertahan PSM mengandalkan Akbar Tanjung dan M. Arfan. Nah, posisi lini depan diprediksi ini yang akan menjadi sesuatu hal yang mungkin dicoba untuk diubah oleh Bernardo Tavares, di mana sebelumnya duet William Pluim dan Everton yang kerap dipercaya sebagai duet striker dalam 2 laga ini, namun 2 laga terakhir, namun secara penampilan belum atau kurang maksimal karena keduanya juga belum mencetak gol sejauh ini. Ken Sonambu yang biasa dipasang untuk sebagai gelandang serang sekaligus sebagai false nine, kami memprediksi kemungkinan akan dicadangkan terlebih dahulu, meskipun penampilannya sangat-sangat baik dalam 2 laga terakhir. Dia mampu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Tapi berkaca musim lalu, Ken Sonambu juga bermain sangat baik ketika dia dipercaya sebagai pemain pengganti. Namun jika PSM ingin meraih kemenangan dari Persikabo, syarat utama adalah bagaimana mereka harus bermain lebih menyerang sejak menit awal. Oleh karena itu, Pluim kemungkinan akan dimainkan langsung sebagai gelandang serang yang akan mengatur ritme serangan dari PSM Makassar, dan Adilson Silva, striker yang baru didatangkan musim ini, tapi dalam 2 laga terakhir ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Tapi sebenarnya pemain asal Portugal ini memiliki sentuhan yang sangat baik, karakter bermain yang ngotot dan memiliki kecepatan. Ini yang dibutuhkan oleh PSM Makassar, melihat dari kondisi pertandingan atau permainan mereka di 2 laga sebelumnya. Itu saat PSM mengandalkan, karena kita tahu PSM Makassar sejak ditangani oleh Bernardo Tavares lebih banyak bermain sangat-sangat efektif, artinya mengandalkan 2-3 kali sentuhan dan lebih mengutamakan serangan balik. Tapi di satu sisi musim ini ketika memasang Everton dan William Pluim sebagai striker ini kurang maksimal karena keduanya tidak memiliki kecepatan. Maka
Untuk menutupi kekurangan itu, Adilson Silva kemungkinan akan dipasang bersama dengan Everton. Everton ini tugasnya lebih banyak sebagai pemantul, artinya dia memang bukan seorang target man, tapi kemampuannya dalam menjaga bola, merebut bola, dan memberikan umpan-umpan kunci di saat PSM menyerang ini sangat-sangat dibutuhkan, dan Adilson Silva lah yang kemungkinan akan ditugaskan sebagai target man. Ini kita akan melihat komposisinya, apakah Bernardo Tavares akan mencoba menduetkan Adilson Silva dan Everton, atau sekaligus membuat trio lini depan Pluim, Everton, dan Adilson Silva. Kita tunggu saja. Tapi secara keseluruhan ini masih sebatas prediksi. PSM tentunya masih punya banyak opsi untuk bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Persikabo dengan rentetan atau dengan deretan pemain yang mereka miliki. Masih banyak pemain-pemain muda yang tampil cukup luar biasa musim lalu. Ada Nanda Raihan, dan musim ini juga ada tambahan pemain muda yang dipinjam dari Borneo FC, Andi Harjito. Ini pemain yang ikut juga di skuad timnas Indonesia saat juara SEA Games baru-baru ini. Andi Harjito juga ini berposisi sebagai striker, namun sejauh ini memang terlihat belum maksimal. Dia masih membutuhkan adaptasi. Apakah dia juga bisa memberikan kejutan ataukah mendapat kesempatan bermain oleh Bernardo Tavares? Kita tunggu saja. Yang jelas bahwa kedua tim akan kami prediksi di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain terbuka, memburu mencetak gol secepat-cepatnya, dan setelah itu akan lebih bermain bertahan, karena tipikal dari Persikabo maupun PSM Makassar sebenarnya nyaris sama. Persikabo ini juga bukan tipikal tim yang bermain mengandalkan ball position, artinya Persikabo juga ini adalah tim yang lebih mengandalkan serangan balik, sama halnya dengan PSM Makassar. Maka ya kita lihat saja besok siapa yang akan memenangkan pertandingan. Intinya adalah kemungkinan untuk kedua tim meraih kemenangan ini bisa ditentukan melalui seberapa efektif permainan para pemain lini tengah mereka. Ketika lini tengah mereka berjalan dengan baik, mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan perang antara lini tengah PSM dan Persikabo ini sangat-sangat kita prediksi akan berjalan sangat ketat, mengingat di kedua tim memiliki pemain-pemain yang daya juangnya, daya jelajahnya sangat-sangat energik. Maka permainan ataukah suguhan permainan di pekan ketiga di Stadion Pakansari akan menarik untuk kita saksikan. Untuk prediksi skor, kami memprediksi, karena PSM Makassar mungkin dalam tekanan, tapi secara psikologi mereka ingin mencoba secepatnya menyudahi situasi pelik saat ini dengan perubahan komposisi pemain. Bernardo Tavares pasti sudah paham apa yang menjadi kekurangan timnya di dua laga terakhir, dan itu akan mereka perbaiki di laga menghadapi Persikabo. Begitupun dengan Persikabo sendiri. Dan untuk prediksi skor, kami memprediksi PSM kemungkinan akan unggul tipis di laga ini. Kalau bukan 1-0 untuk PSM, 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar.
Mungkin sekian dulu Tribuners, ini hanya sebatas prediksi awal. Apapun hasilnya, kita tunggu saja pertandingan antara kedua tim. Semoga pertandingan berlangsung menarik, apalagi saat ini kompetisi Liga 1 musim ini berjalan sangat ketat. Artinya semua tim mencoba untuk terus berjuang mati-matian meraih kemenangan, bukan hanya saat mereka bermain di kandang sendiri, tapi saat main di kandang lawan atau laga tandang juga. Tim-tim Liga 1 sekarang mulai berani untuk mencuri poin di kandang lawannya. Sekian Tribuners, sampai jumpa di preview berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview laga pertandingan Liga 1 musim 2023-2024, khususnya untuk klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Saat ini kompetisi Liga 1 memasuki pekan ketiga, dan laga PSM Makassar yang bertandang ke markas Persikabo 1973 akan menjadi laga pembuka pekan ketiga. Pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kick off hari ini Jumat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pertandingan antara Persikabo menghadapi PSM Makassar ini, kita tahu bersama kedua tim saat ini sama-sama sebagai penghuni papan bawah klasemen sementara. PSM Makassar di posisi 15, sementara Persikabo di bawah, satu strip di bawah PSM, yakni posisi 16. Keduanya mengalami masa sulit di dua laga awal musim ini, di mana PSM Makassar hanya meraih sekali imbang, yakni saat menghadapi Persija. Sementara pekan lalu secara mengejutkan anak asuh Tapares ini harus menelan kekalahan 2-1 dari Dewa United. Itu pun terjadi di Stadion BJ Habibie yang notabene musim lalu PSM tak terkalahkan di markas mereka sendiri di Parepare. Bahkan hanya sekali imbang, sisanya mereka bermain dengan hasil kemenangan. Sementara itu hasil yang sama juga diraih Persikabo. Persikabo juga baru mencatatkan 1 poin dengan sekali imbang. Pekan lalu Persikabo mampu menahan Persija Jakarta tanpa gol, dan pekan sebelumnya, pekan pertama, Persikabo takluk 2-1 dari Rans Nusantara FC. Artinya kalau secara hitungan matematika, PSM Makassar dan Persikabo untuk saat ini memiliki kekuatan yang nyaris sama, nyaris seimbang. Dilihat dari performa keduanya di dua laga terakhir di Liga 1, tapi untuk untuk urusan head to head, pertemuan antara keduanya PSM lebih unggul dibanding Persikabo sendiri. Namun itu hanya hitungan statistiknya, tapi pertandingan akan bisa banyak menghasilkan kejutan-kejutan. Musim lalu pertemuan antara PSM dan Persikabo ini juga sangat sengit di pekan kedua. Secara PSM Makassar secara dramatis bisa mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 di kandang Persikabo di Pakansari waktu itu. Gol menit akhir dicetak oleh Ramadan Sananta, dan inilah yang membuat pelatih PSM saat ini, Bernardo Tapares, mengakui bahwa setiap kali bertemu dengan Persikabo, timnya akan selalu mendapat kesulitan-kesulitan
namun ia selalu tetap optimis bisa meraih hasil maksimal, apalagi ini menjawab keraguan para fans PSM melihat performa PSM di 2 laga terakhir, maka kemenangan harus mereka capai. Begitupun di skuad Persikabo, ada desakan bahwa pelatih mereka, pelatih asal Singapura, Aidil, dinilai tak mampu lagi mengangkat performa dari Persikabo yang pada musim lalu mereka juga bertengger di papan bawah, dan musim ini untuk sementara juga masih berada di papan bawah. Dan ketika mereka mengalami hasil minor lagi di laga pekan ketiga menghadapi PSM, tentunya posisi Aidil di kursi kepelatihan tentu tidak akan aman. Maka persaingan atau pertandingan kami prediksi akan berjalan cukup sengit, dan di layar para Tribuners yang menyaksikan preview saat ini sudah terlihat juga prediksi susunan pemain antara PSM menghadapi Persikabo. Di sebelah kiri ada PSM Makassar dan sebelah kanan Persikabo. Menarik tentu disaksikan di line up atau prediksi susunan pemain bahwa 2 kiper dari PSM maupun Persikabo ini adalah kiper jebolan timnas. Bukan jebolan sih, artinya keduanya memang adalah kiper timnas yang baru-baru ini juga dipanggil membela timnas Indonesia di FIFA Matchday menghadapi Argentina kala itu. Di PSM ada Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna di Persikabo. Di 2 laga terakhir Reza sudah kemasukan 3 gol, sementara Trisna kemasukan 2 gol. Tapi memang secara kualitas keduanya tak diragukan lagi. Ini juga akan menjadi penentu laga ketika keduanya bisa menampilkan performa terbaiknya, juga pastinya akan sangat-sangat membantu tim mereka atau klub mereka untuk bisa meraih kemenangan. Sama seperti yang dihasilkan Persikabo pekan lalu saat menghadapi Persija. Syahrul Trisna tampil sangat-sangat luar biasa, bisa menahan gempuran dari para penyerang Persija dan akhirnya laga berakhir dengan skor 0-0. Sementara Reza, ya kita tahu pekan lalu harus kemasukan 2 gol, namun bukan karena kesalahan secara individual yang ditunjukkan oleh Reza Arya Pratama, tapi ada koordinasi lini pertahanan, apalagi PSM di menit-menit akhir saat terjadinya gol kedua Dewa United, mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Erwin Gutawa yang notabene bermain sebagai back atau berada di lini belakang harus diusir karena mendapat kartu merah langsung. Nah, langsung saja kita bahas soal prediksi starting line up dari kedua tim. Kita bahas dulu untuk skuad Persikabo. Persikabo saat menghadapi Persija pekan lalu itu mengandalkan skema 3-4-1-2. Artinya dia mengandalkan 3 back tengah, ada Didik, ada Sinari dan Nicola, kemudian ditopang oleh di sisi flank kiri, flank kanan ada Franky dan Lucky. Dan Persikabo juga memasang 2 gelandang petarung. Ini kemungkinan akan kembali diturunkan. Gelandang bertahan Manahati sang kapten, Manahati Lestusen akan berkoordinasi langsung dengan Kaisu. Keduanya akan menjadi jembatan untuk Persikabo perihal membangun serangan maupun memutus serangan lawan. Lalu di tengah, masih di lini tengah, Persikabo akan mengandalkan Perdinho sebagai gelandang serang, pengatur ritme permainan dari Persikabo, seorang kreator lapangan tengah yang akan menopang 2 striker yang akan dipasang. Prediksi kami langsung
dari Persikabo langsung akan memasang dua striker, yakni ada Jose dan Rafael. Secara permainan Persikabo tidak banyak mengalami perubahan dari musim lalu, meskipun musim ini ada sejumlah pemain-pemain baru yang didatangkan, tapi terlihat sampai di 2 laga terakhir belum cukup maksimal. Tapi secara penampilan individu, kualitas individu, ada beberapa pemain dari Persikabo cukup berbahaya dan cukup harus diwaspadai oleh para pemain PSM Makassar. Sementara itu di sisi kiri untuk skuad PSM Makassar nyaris mungkin tak banyak mengalami perubahan, namun prediksi kami karena PSM ingin meraih kemenangan perdana dan di laga menghadapi Persikabo ini, kami memprediksi Bernardo Tapares sebagai pelatih dari PSM akan mencoba melakukan atau memberi sedikit perubahan di skemanya. Bukan perubahan skema, dalam artian ada perubahan komposisi pemain. Secara skema kami meyakini Tapares tak melakukan perubahan. PSM tetap mengandalkan skema 3-5-2, di mana mengandalkan 3 back karena Erwin Gutawa harus absen akibat kartu merah. Diprediksi Kike Linares, pemain asal Spanyol berpaspor Filipina ini akan dimainkan sebagai pengganti. Kike Linares sebenarnya saat playoff Liga Champion Asia saat menghadapi Bali United dia dipercaya sebagai starter. Namun di 2 laga terakhir Liga 1, artinya dia belum pernah dimainkan di Liga 1. Kemungkinan ia akan memulai debutnya di Liga 1 saat menghadapi Persikabo. Lalu tentu ada Yuran Fernandes dan ada sedikit perubahan jika sebelumnya Yuran selalu dipercaya bertandem dengan Erwin Gutawa maupun Saprudin Taha, ada kemungkinan Yance Sayuri kembali ditarik ke belakang untuk membantu sektor pertahanan. Kemudian di lini tengah ada 5 gelandang untuk flank kiri dan flank kanan. Gelandang sayap Saki Astrap kemungkinan dimainkan, mengingat PSM ataukah secara regulasi musim ini setiap tim harus memainkan 1 pemain di bawah usia 22 tahun, dan Saki Astrap akan menjadi pilihan kemungkinan untuk dimainkan sebagai starter. Lalu Yakob Sayuri di sisi kanan untuk 2 gelandang bertahan. PSM mengandalkan Akbar Tanjung dan M. Arfan. Nah, posisi lini depan diprediksi ini yang akan menjadi sesuatu hal yang mungkin dicoba untuk diubah oleh Bernardo Tapares, di mana sebelumnya duet William Pluim dan Everton yang kerap dipercaya sebagai duet striker dalam 2 laga ini, namun 2 laga terakhir, namun secara penampilan belum atau kurang maksimal karena keduanya juga belum mencetak gol sejauh ini. Kenson Ambu yang biasa dipasang untuk sebagai gelandang serang sekaligus sebagai false nine, kami memprediksi kemungkinan akan dicadangkan terlebih dahulu, meskipun penampilannya sangat-sangat baik dalam 2 laga terakhir. Dia mampu mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Tapi berkaca musim lalu Kenson Ambu juga bermain sangat baik ketika dia dipercaya sebagai pemain pengganti. Namun jika PSM ingin meraih kemenangan dari Persikabo, syarat utama adalah bagaimana mereka harus bermain lebih menyerang sejak menit awal. Oleh karena itu, Pluim kemungkinan akan dimainkan langsung sebagai gelandang serang yang akan mengatur ritme serangan dari PSM Makassar, dan Adilson Silva, striker yang baru didatangkan musim ini tapi
dalam 2 laga terakhir ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Tapi sebenarnya pemain asal Portugal ini memiliki sentuhan yang sangat baik, karakter bermain yang ngotot dan memiliki kecepatan. Ini yang dibutuhkan oleh PSM Makassar. Melihat dari kondisi pertandingan atau permainan mereka di 2 laga sebelumnya, itu saat PSM mengandalkan, karena kita tahu PSM Makassar sejak ditangani oleh Bernardo Tavares lebih banyak bermain sangat-sangat efektif, artinya mengandalkan 2-3 kali sentuhan dan lebih mengutamakan serangan balik. Tapi di satu sisi musim ini ketika memasang Everton dan William Pluim sebagai striker ini kurang maksimal karena keduanya tidak memiliki kecepatan. Maka untuk menutupi kekurangan itu, Adilson Silva kemungkinan akan dipasang bersama dengan Everton. Everton ini tugasnya lebih banyak sebagai pemantul, artinya dia memang bukan seorang target man, tapi kemampuannya dalam menjaga bola, merebut bola, dan memberikan umpan-umpan kunci di saat PSM menyerang ini sangat-sangat dibutuhkan, dan Adilson Silva lah yang kemungkinan akan ditugaskan sebagai target man. Ini kita akan melihat komposisinya, apakah Bernardo Tavares akan mencoba menduetkan Adilson Silva dan Everton, atau sekaligus membuat trio lini depan Pluim, Everton, dan Adilson Silva. Kita tunggu saja. Tapi secara keseluruhan ini masih sebatas prediksi. PSM tentunya masih punya banyak opsi untuk bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Persikabo dengan rentetan atau dengan deretan pemain yang mereka miliki. Masih banyak pemain-pemain muda yang tampil cukup luar biasa musim lalu. Ada Nanda Raihan, dan musim ini juga ada tambahan pemain muda yang dipinjam dari Borneo FC, Andi Harjito. Ini pemain yang ikut juga di squad timnas Indonesia saat juara SEA Games baru-baru ini. Andi Harjito juga ini berposisi sebagai striker, namun sejauh ini memang terlihat belum maksimal. Dia masih membutuhkan adaptasi. Apakah dia juga bisa memberikan kejutan ataukah mendapat kesempatan bermain oleh Bernardo Tavares? Kita tunggu saja. Yang jelas bahwa kedua tim akan kami prediksi di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain terbuka, memburu mencetak gol secepat-cepatnya, dan setelah itu akan lebih bermain bertahan, karena tipikal dari Persikabo maupun PSM Makassar sebenarnya nyaris sama. Persikabo ini juga bukan tipikal tim yang bermain mengandalkan ball position. Artinya Persikabo juga ini adalah tim yang lebih mengandalkan serangan balik, sama halnya dengan PSM Makassar. Maka ya kita lihat saja besok siapa yang akan memenangkan pertandingan. Intinya adalah kemungkinan untuk kedua tim meraih kemenangan ini bisa ditentukan melalui seberapa efektif permainan para pemain lini tengah mereka. Ketika lini tengah mereka berjalan dengan baik, mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan perang antara lini tengah PSM dan Persikabo ini sangat-sangat kita prediksi akan berjalan sangat ketat, mengingat di kedua tim memiliki pemain-pemain yang daya juangnya, daya jelajahnya sangat-sangat energik. Maka permainan ataukah suguhan permainan di pekan ketiga di Stadion Pakansari akan menarik untuk kita saksikan.
Untuk prediksi skor, kami memprediksi karena PSM Makassar mungkin dalam tekanan, tapi secara psikologi mereka ingin mencoba secepatnya menyudahi situasi pelik saat ini dengan perubahan-perubahan komposisi pemain. Bernardo Tavares pasti sudah paham apa yang menjadi kekurangan timnya di 2 laga terakhir, dan itu akan mereka perbaiki di laga menghadapi Persikabo. Begitupun dengan Persikabo sendiri. Dan untuk prediksi skor, kami memprediksi PSM kemungkinan akan unggul tipis di laga ini. Kalau bukan 1-0 untuk PSM, 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Mungkin sekian dulu Tribuners, ini hanya sebatas prediksi awal. Apapun hasilnya, kita tunggu saja pertandingan antara kedua tim. Semoga pertandingan berlangsung menarik, apalagi saat ini kompetisi Liga 1 musim ini berjalan sangat ketat. Artinya semua tim mencoba untuk terus berjuang mati-matian meraih kemenangan, bukan hanya saat mereka bermain di kandang sendiri, tapi saat main di kandang lawan atau laga tandang juga. Tim-tim Liga 1 sekarang mulai berani untuk mencuri poin di kandang lawannya. Sekian Tribuners, sampai jumpa di preview berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview laga pertandingan Liga 1 musim 2023-2024, khususnya untuk klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Saat ini kompetisi Liga 1 memasuki pekan ketiga, dan laga PSM Makassar yang bertandang ke markas Persikabo 1973 akan menjadi laga pembuka pekan ketiga. Pertandingan akan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kick off hari ini Jumat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pertandingan antara Persikabo menghadapi PSM Makassar ini, kita tahu bersama kedua tim saat ini sama-sama sebagai penghuni papan bawah klasemen sementara. PSM Makassar di posisi 15, sementara Persikabo di bawah, satu strip di bawah PSM, yakni posisi 16. Keduanya mengalami masa sulit di 2 laga awal musim ini, di mana PSM Makassar hanya meraih sekali imbang, yakni saat menghadapi Persija. Sementara pekan lalu secara mengejutkan anak asuh Tavares ini harus menelan kekalahan 2-1 dari Dewa United. Itu pun terjadi di Stadion BJ Habibie yang notabene musim lalu PSM tak terkalahkan di markas mereka sendiri di Parepare. Bahkan hanya sekali imbang, sisanya mereka bermain dengan hasil kemenangan. Sementara itu hasil yang sama juga diraih Persikabo. Persikabo juga baru mencatatkan 1 poin dengan sekali imbang. Pekan lalu Persikabo mampu menahan Persija Jakarta tanpa gol, dan pekan sebelumnya, pekan pertama, Persikabo takluk 2-1 dari Rans Nusantara FC. Artinya kalau secara hitungan matematika, PSM Makassar dan Persikabo untuk saat ini memiliki kekuatan yang nyaris sama, nyaris seimbang. Dilihat dari performa keduanya di 2 laga terakhir di Liga 1, tapi untuk untuk urusan head to head,
pertemuan antara keduanya PSM lebih unggul dibanding Persikabo sendiri, namun itu hanya hitungan statistiknya, tapi pertandingan akan bisa banyak menghasilkan kejutan-kejutan. Musim lalu pertemuan antara PSM dan Persikabo ini juga sangat sengit di pekan kedua. Secara PSM Makassar secara dramatis bisa mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 di kandang Persikabo di Pakansari waktu itu. Gol menit akhir dicetak oleh Ramadan Sananta, dan inilah yang membuat pelatih PSM saat ini, Bernardo Tapares, mengakui bahwa setiap kali bertemu dengan Persikabo timnya akan selalu mendapat kesulitan-kesulitan, namun ia selalu tetap optimis bisa meraih hasil maksimal, apalagi ini menjawab keraguan para fans PSM melihat performa PSM di 2 laga terakhir, maka kemenangan harus mereka capai. Begitupun di skuad Persikabo, ada desakan bahwa pelatih mereka, pelatih asal Singapura, Aidil, dinilai tak mampu lagi mengangkat performa dari Persikabo yang pada musim lalu mereka juga bertengger di papan bawah, dan musim ini untuk sementara juga masih berada di papan bawah. Dan ketika mereka mengalami hasil minor lagi di laga pekan ketiga menghadapi PSM, tentunya posisi Aidil di kursi kepelatihan tentu tidak akan aman, maka persaingan atau pertandingan kami prediksi akan berjalan cukup sengit. Dan di layar para Tribuners yang menyaksikan preview saat ini sudah terlihat juga prediksi susunan pemain antara PSM menghadapi Persikabo. Di sebelah kiri ada PSM Makassar dan sebelah kanan Persikabo. Menarik tentu disaksikan di line up atau prediksi susunan pemain bahwa 2 kiper dari PSM maupun Persikabo ini adalah kiper jebolan timnas. Bukan jebolan sih, artinya keduanya memang adalah kiper timnas yang baru-baru ini juga dipanggil membela timnas Indonesia di FIFA Matchday menghadapi Argentina kala itu. Di PSM ada Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna di Persikabo. Di 2 laga terakhir Reza sudah kemasukan 3 gol, sementara Trisna kemasukan 2 gol. Tapi memang secara kualitas keduanya tak diragukan lagi. Ini juga akan menjadi penentu laga ketika keduanya bisa menampilkan performa terbaiknya, juga pastinya akan sangat-sangat membantu tim mereka atau klub mereka untuk bisa